Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di channel Bawang Merah Nganjuk. Ya, kali ini tanggal 9 Oktober ya 2023. Seperti biasa kita akan update harga bawang merah yang ada di Nganjuk. Itu yang pertama, dan yang kedua yaitu update tentang harga bibit ya, harga bibit yang ada di seputaran Nganjuk dan sekitarnya. Simak terus sampai habis, jangan lupa untuk subscribe, like dan komentar ya. Dan subscribe yang penting itu, karena kan kita sudah mendekati 10.000 subscriber. Nanti insya Allah kita akan mengadakan giveaway. Kalau sampean subscribe terus, mudah-mudahan siapa tahu sampean dapat giveaway dari saya. Nanti hadiahnya akan kita umumkan lebih lanjut. Untuk yang pertama kita akan ke bibit dulu ya. Untuk harga bibit yang pertama itu bibit raya. Bibit raya itu usianya sudah 2,5 bulan, 2 bulan lebih dikit. Nah, itu harganya 15.000 ya teman-teman ya. Jadi belum ada peningkatan dan belum ada tanda-tanda untuk turun, masih harganya di sekitar 15 ribuan stabil. Itu cocok untuk tanaman bulan 11 akhir, bulan 12 sampai bulan 2 juga bisa. Jadi tahan lama ya. Jadi misalkan saman beli sekarang, disimpan dulu untuk bulan 11 akhir, bulan 12, bulan 1, bulan 2 itu masih bisa tahan. Seperti itu, mumpung harganya murah saman bisa langsung beli saja, nanti disimpan di rumah. Lalu yang kedua bibit Labuan 3. Labuan 3 itu siap tanam ya, umurnya 4 bulan. 4 bulan lebih dikit lah, lebihnya dikit, belum sampai 5 bulan. Itu harganya ada penurunan di sekitaran harga 25 ribuan. Jadi Labuan 3 yang kemarin masih di atas 30, sekarang turun terus ya, turun terus, harganya 25 ribuan sekarang. Kenapa kok turun ya? Karena memang permintaan yang sudah berkurang ya, permintaan berkurang, terus tanaman petani di Nganjuk sini kan sudah mulai icir ya, sudah usianya sudah sebulan lebih. Jadi sudah nggak ada permintaan dari teman-teman yang ada di Nganjuk, ya tinggal sisa-sisa ya. Jadi memang tinggal sedikit barangnya Labuan 3 itu. Jadi harganya anjlok ya untuk Labuan 3 itu. Labuan 3 harganya di 25 ribuan. Lalu untuk Labuan 2 itu sudah langka banget ya, sudah bisa dibilang sudah habis ya, karena memang sudah expired, sudah terlalu lama penyimpanannya. Jadi kalau saman mau Labuan 2 ya harus ekstra lama nunggunya, karena harus mencari dulu dari para petani yang masih sedia bibit Labuan 2. Dan itu kemungkinan juga susah ya nyarinya, karena kan memang sudah langka barangnya. Itu semua itu bibitnya itu jenisnya Thailand ya. Kalau Bauji ada tapi tidak ready ya bos ya. Jadi kalau sampean pengen bibit Bauji ya, nanti bisa kita carikan, tapi harus nunggu sehari 2 hari seperti itu. Itu untuk Bauji. Kalau Thailand ready stock. Itu saja ya untuk bibit ya. Lalu kita ke harga bawang merah yang ada di Nganjuk dan sekitarnya, dan kondisi tanaman yang ada di Nganjuk. Untuk tanaman sendiri, tanaman bawang merah ya, itu sudah usianya sudah sekitar sebulan lebih ya, sebulan lebih, seminggu lah. Itu Nganjuk, rata-rata Nganjuk Barat yang tanam. Berarti ini apitan ya nanti panenannya itu namanya tanaman apitan, dan 90% itu dijadikan bibit nanti. Jadi kalau apitan itu memang khususnya Nganjuk Barat itu jarang sekali yang dijadikan sayur. Hampir 90% nanti buat calon bibit. Untuk panenan sendiri, panenan Nganjuk ya, untuk yang akhir-akhir kemarin yang di Nganjuk Timur itu sudah habis ya. Kemungkinan besar sudah habis
Monggo silakan teman-teman yang ada di Nganjuk Timur, siapa tahu masih ada panenan. Tapi yang saya tahu hampir habis ya, mungkin 99% lah sudah habis tanaman panenan di Nganjuk. Jadi untuk barang-barang yang ada di pasar itu kemungkinan barang bawang gunung di daerah Bojonegoroan, lalu Jogja, Majalengka, dan Bima ya. Bima itu yang paling banyak pasokan ke Nganjuk sini. Lalu untuk Bima sendiri itu masuk ke Nganjuk itu biasanya langsung ke apa itu gudang-gudang besar ya, gudang-gudang besar. Jarang sekali yang masuk ke pasar ya, masuk ke pasar ke eceran. Nanti ada sih ada, tapi harga ya tidak 14.000 tidak bisa murah ya, karena memang biasanya kan memang kalau Bima itu harganya sudah di atas 14.000, 13-14 ribuan seperti itu. Lalu yang besar-besar, bawang Bima yang besar-besar itu biasanya cuma transit saja ya, masuk ke Nganjuk ke gudang, lalu biasanya nanti kirim lagi ke bisa ke Jogja, bisa ke Solo, bisa juga ke kiriman ke luar Jawa seperti daerah Sumatera dan Kalimantan. Jadi cuma transit saja. Kebanyakan seperti itu, apalagi yang super ya, yang Bima super Banjar itu hanya untuk transit saja, jadi tidak dijual di pasar. Kebanyakan seperti itu. Ada juga yang dijual di pasar tapi nggak begitu banyak. Itu infonya seperti itu. Lalu untuk harga sendiri, harga bawang merah lokal ya, lokal itu ya lokal, bukan lokal Nganjuk lagi ya, karena memang sudah habis. Ada sih bawang lokal itu bawang-bawang dari gudang ya, yang dari ya, simpanan dari gudang itu juga masih ada. Bahkan masih infonya itu masih ada ratusan ton yang ada di gudang. Itu untuk harga di pasar sendiri harganya masih di kisaran 10 ribuan ya, 10 sampai 11 ribu. Kenapa sih kok harganya itu nggak bisa apa ya? Karena kan dari 2 bulan yang lalu harganya seperti ini terus. Kenapa sih harganya kok nggak bisa naik? Ya karena memang padahal panenannya kan sudah habis loh, panenannya sudah habis, tapi kok harga masih tetap seperti ini, karena memang banyak panenan yang ada di luar juga ya. Yang faktor pertama itu banyak panenan yang ada di luar, terutama Bima, Probolinggo itu juga masuk ke sini. Lalu bawang dari Majalengka juga masuk ke sini, bawang dari Gunung juga masuk ke Nganjuk. Lalu yang faktor selanjutnya itu ternyata itu di gudang-gudang besar seperti di daerah Sidokare, di Sukomoro itu masih ratusan ton ya, bahkan itu masih tersimpan rapi di sana, belum dikeluarkan. Ya adalah yang dikeluarkan dikit-dikit pasti ada, tapi simpanannya itu masih sangat banyak, sehingga untuk harga kenaikan harga ya, terutama kenaikan harga itu masih belum ada ya, belum ada tanda-tanda untuk naik harga. Kita belum tahu seperti apa kedepannya, nggak bisa diprediksi, susah sekali diprediksi karena memang tergantung bosnya ya, bos besar mau dikeluarkan sekarang apa mau dikeluarkan nanti. Jadi memang untuk harga memang tergantung sekali sama teman-teman bos besar yang ada di sana, gudang-gudang besar yang masih menyimpan bawangnya, dikeluarkan saitrit-itrit lah seperti itu. Jadi harap bersabar saja, harganya kemungkinan akan seperti ini dalam jangka waktu yang tidak bisa diprediksi seperti itu. Ya siapa tahu mungkin nanti banyak yang gagal panen atau mungkin sudah benar-benar habis, harganya akan naik kembali, semoga saja. Jadi untuk teman-teman yang bertanya kapan naiknya, kita tidak bisa memprediksi ya teman-teman, karena memang harga itu banyak sekali yang nyetir seperti itu. Ya mungkin itu saja ya sementara updatean kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar. Saya Heri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.